Welcome back to my channel Tiara Kimochi Kimochi Time. Aduh guys, semalam tuh aku nggak sempat bikin konten pakai wajah karena dadakan banget. Aku lupa kemarin tuh kan Rabu, jadi kemarin tuh ada perang namanya kalau kalau di season 4 namanya perang Kuprit ya kalau nggak salah. Pokoknya perang listrik gitu ya. Nah semalam itu aku nonton beberapa well yang lagi tanding perang tungkunya gitu ya, bilangnya perang tungku. Kalau kita karena season-season lama bilangnya perang tungku, ini perang kuprit ya season 4. Oke. Jadi semalam itu perangnya itu seru banget, ada beberapa well yang aku lihat, salah satunya ada Nepisto, Mr. Nice, Nepisto lawan Bevans, Mr. Nice lawan Mas Milan kalau nggak salah. Nah, ini beberapa cuplikan videonya, aku juga pengen nonton lagi gitu sekali lagi ya. Semalam itu kayak kurang review karena sambil ngobrol sama teman soalnya, jadi aku cuma record aja. Jadi ya udah kita langsung nonton aja ya videonya ya. Di sini ada dari server 1186 guys, yaitu servernya Mas Milan. Ini servernya luar biasa banget loh, server tangguh, isinya para well semua, ya ampun. Nah, salah satu lawannya hari ini adalah Mr. Nice ya lawannya hari ini. Itu ada Mr. Nice juga. Mereka belum pasang, ini belum pasang misil guys. Nah belum dimisil nih guys. Nah anehnya tuh, jadi aku liatin nih kan garis lurusnya nih kemana tujuannya gitu. Kemana nih? Terus aku lihat ternyata ada dua well di sana yang berdiri dari 1152, yaitu Mr. Nice sama Big Daddy udah di ujung sana. Ini bagus banget sih menurut aku, kayak wow, cerdas banget gitu. Kayak dia mau pasang misil, jadi biar misilnya itu enggak keganggu, dia malah pergi ke tungku, ke maksudnya ke aliansi center orang aliansi lain gitu loh guys. Jadi dia ambil posisi di lain di pojok gitu, terus dilingkerin kan sama orang-orang yang ada di server itu sendiri gitu loh. Luar biasa banget idenya, jadi bisa jadi buat ide juga buat kita ya di S4 nanti. Terus ini di sisi lain ada di server 1130 malam ini. Kalau Mas Milan tadi kan sebagai penyerang. Nah, sedangkan di sisi server Nepisto itu di server 1130 dia menjadi defender guys. Dan bahkan kita bisa lihat di sini Nepisto punya tempat aliansi center ini cukup strategis karena dilindungi gunung sama sungai guys, sama danau kecil gitulah. Keren banget. Terus mereka udah prepare, dan ini mereka tadinya mereka sempat tidak menggunakan misil, dan mereka berhasil memecahkan satu kota kecil ya di aliansi centernya, dan sekarang mereka menggunakan misil. Jadi kita bisa lihat beberapa dari player-player membernya Favo gitu sudah mulai keluar ya, keluar barisan gitu, biar nggak di attack kayaknya ya. Takut sama misil meluncur kan pada terbang gitu, mereka prepare jauh dari jauh gitu. Sedangkan posisi kosongnya diisi langsung sama player-player dari LAL4F atau Love Bevans, teman-temannya Bevans lagi. Lihat tuh guys, aduh meta. Ini loh yang aku bilang yang namanya meta timer attack, itu bisa hangusin kota-kota kecil tanpa misil sekalipun. Dengan pakai timer ini, maksudku kayak mau well segede apapun itu bakal hancur guys. ada bagusnya, ada resenya juga. Meta timer ini loh guys. Aduh gila sih. Jadi kayak emang benar-benar kerasa banget bahwa game ini adalah game strategi guys. Karena kita harus berpikir, semua orang bisa merubuhkan, sekalipun itu VIP 18 mau berapa biji, kalau kompak semuanya itu bisa hancurin kota-kota kecil ini. Bagaimana nanti perjuangan di kota besarnya atau di aliansi center yang tengahnya guys, itu bagian penentu bisakah jadi defender berhasil ngedefend atau tidak. Tapi kota kecil biasanya rata-rata hancur guys. Ini tinggal 14 detik lagi untuk meluncurkan misil ke aliansi Favo. Nah aku tuh penasaran guys. Meledak guys, sudah guys. Boom. Aku penasaran kalau misalkan kita berada di situ. Keren banget. Keren banget loh timernya. Jadi begitu misil itu meluncur, timernya itu pas untuk mengetek guys. Wah luar biasa.
langsung pecah tuh, langsung bocor. Tapi kita lihat posisi di aliansi centernya masih 200 ya, masih belum ada wave yang datang mengarah ke aliansi center yang tengah. Dan kita lihat di sini, kita cari dulu temen-temen dari Bevans apakah sudah hadir. Yap, Bevans sudah ada di pojok. Wah, tapi menurut aku kurang strategis ya guys. Posisinya tuh memang di depan, memang di lumpur, tapi tidak deket banget gitu sama tungkunya. Nah, feeling aku sih dari awal aku mikir ini tuh pasti pecah guys. Aku mikir karena ya tidak tahu ya, karena mereka punya powernya cukup merata juga dari L4F ini. Walaupun Nepisto memiliki 2 VIP 18 ya yang nahan, tapi kan perbandingannya itu cukup signifikan antara satu squad lawan 3 squad ya. Ini yang berbahaya banget. Apalagi nih menurut aku ada tantangan dan challenging baru nih buat season 4, yaitu ada petir-petir yang menyambar gitu loh guys. Apa sih season 4 ini gimana sih, itu kayak kalau kita serang aliansi centernya dia bisa ngeluarin listrik gitu guys. Aku juga kurang paham nih, buat temen-temen yang S4 boleh dijelasin di komen ya. Jadi kayak kapas kita nyerang tuh kayak ada petir gitu loh, kayak petir nyamber-nyamber kita tuh ngurangin HP dari base gitu loh. Yang aku lihat ya, mengurangi 25%, lumayan loh ngurangin 25% HP darah base kita kalau di attack orang ya, dicampur sama listrik itu melayang. Bahaya juga nih buat saya, jadi pelajaran nih buat season 4 nih guys. Nggak bisa sembarangan, harus perhatiin darah base kita, jangan sampai darah base habis melayang tuh sempat diisi orang. Waduh, kacau udah guys. Udah guys, kalau attacker pendobraknya itu jauh dari tungkunya, dari aliansi center, udah pasti mati guys, nggak bisa guys. Kecuali memang kompak banget ya untuk waving ininya. Nah, sekarang kita beralih ke 1186 di server ini. Kita lihat nampaknya masih belum ada pergerakan untuk meluncurkan misil ya. Apakah mereka masih berharap bisa meruntuhkan? Oh, ini guys. Nih yang ini. Mas Milan yang ini guys. Mereka tanpa misil pun sudah bisa memecahkan satu city kecil. Ya, masih ada sisa darah dari 2 city-nya. Nampaknya sih agak sedikit sulit ya kalau tanpa misil, tapi wow, Mr. Nice-nya udah bisa di depan itu. Gimana caranya tuh? Gimana caranya udah berada di depan itu guys? Berada di depan tungku aliansi center. Wah, kacau, ini pasti hancur guys. Apakah mereka akan menggunakan misil? Kita lihat aja guys ya. Apakah mereka akan menggunakan misil untuk memecahkan ini tungkunya dengan bantuan misil? Tapi mereka belum ada tanda-tanda untuk meluncurkan misil. Apakah ini sudah meluncurkan misil sih? Saya nggak tahu nih guys. Kayaknya belum meluncurin misil deh ini. Jadi kalau Mas Milan ini well-nya ada Alan Liu kalau nggak salah. Nah, kita lihat, wah, wavingnya bagus banget. Timernya keren, langsung jebol, langsung habis. Tapi menurut aku ini belum diluncurkan misil kayaknya guys ya. Kayaknya nampaknya ini belum diluncurkan misil karena belum ada yang bakar-bakar base. Biasanya kalau udah luncurin misil itu udah jadi lumpur terus bisa bakar-bakar base itu. Karena kita ngelihatnya posisinya tidak berada di dalam server grouping mereka. Kita tidak bisa melihat membedakan mana lumpur, mana udah yang menjadi lumpur, mana yang belum gitu. Nah, ini masih pertarungan Love Bevans melawan Nepisto. Udah 114 ya. Wow, keren banget. Gila sih, gokil. Ayo, pasti bisa Bevans. Aduh, gimana tuh? Keras ya, kayak batu ya, tapi udah lumayan nih, tembus 184 dari 200 ya guys ya. Tinggal gimana attack-nya si timernya aja nih, sama Bevan dobraknya gimana. Gila, gokil sih well ini. Ada lihat guys, Nepisto juga sambil attack ya. Wah, 2 kali nih guys. Kita lihat dia sambil attack Bevan, walaupun dia melakukan garnison terhadap aliansi centernya, dia juga menyempatkan diri untuk mengetek Bevans ya. Sorry guys, suaraku masih agak sengau karena aku baru sembuh dari sakit. Jadi kayak kemarin tuh kayak
Kak, kapan upload konten? Kapan upload konten? Iya, aku mau, tapi aku lagi tepar, bener-bener lagi sakit kemarin, guys. Jadi ya begitulah, guys. Cuaca lagi tidak baik. Oke, kita lihat Bevans dengan base yang darahnya masih sedikit banget ini. Waduh, diserang terus-terusan sama Nepisto, guys. Wah, seru banget ngeliatnya. Ya ampun. Bevans sama Queenie ya. Queenie juga nih langsung dobrak-dobrak terus ya, dobrak-dobrak manja aliansi centernya. Kita lihat Queenie berada tepat di samping Bevans. Ya, mereka bersama-sama untuk memukul aliansi center secara bersamaan. Dan lihat waving dari Love ini sangat-sangat sempurna, baik sekali, ya ampun. Keren banget. Gila, apakah berkurang? Ya, berkurang guys, berkurang. Ya, berkurang 10.000 aja. Parah juga sih ini, defense-nya keren, gokil, gila sih ini. Gila. 51 orang menggarnisun 174.000 guys. Jadi tadi waving yang begitu rame itu hanya mampu mengurangi 10.000 poin atau sama dengan 10 orang ya, karena satu orang itu senilai 1.000 ya guys. Jadi berhasil mengeluarkan 10 orang terus masuk lagi gitu. Wah, keren. Gila sih, butuh waktu sih ini, butuh waktu untuk ngemecahin aliansi center ini karena dijaga oleh dua VIP 18 yang sangat-sangat kuat. Ada Nepisto, Kapten Nonem, dan juga member-member dari Favo ini terbilang memiliki power yang rata, kuat semua guys. Oke, ini waving berikutnya. Wow, waving berikutnya 129.000. It's mean itu sangat-sangat lumayan ya, dari 174 jadi 129. Itu berhasil mengurangi kurang lebih dari 50 ribuan ya wavingnya. Wah, luar biasa nih. Jebolnya sempat lama itu, berapa detik itu berarti. Nepisto dengan bulak-balik squadnya membakar Bevans ya, berulang kali membakar Bevans, dan Queenie juga dibakar saat ini ya. Kita lihat Nepisto bolak-balik squadnya membakar Queenie. Gila sih, sadis Queenie. Apakah kamu bertahan, Queenie? Ya, Bevans membakar lagi, mendobrak lagi. Kita lihat Nepisto juga membakar temen dari Love Queenie yang sudah terbang dan pindah ke sebelah guys, tapi tetap diincar Nepisto dan menjadi abu. Nggak tuh guys, gokil Nepisto. Seru banget tontonnya guys, gila. Ini pertarungan duit ya kalau saya lihat ya guys. sadis. Kita lihat nih Kapten Nonem begitu anteng di depan ya, tak tergoyahkan karena Bevans tidak peduli nampaknya sama Kapten Nonem. Dia fokus untuk menyerang aliansi center dari Favo ini guys. Jadi Prosly yang kita tahu saat ini, Prosly membeli akun dari Nepisto dari server 1240 itu dibeli Prosly, dan saya berhubungan baik dengan Prosly. Kita sempat ngobrol gitu tentang pertarungan malam ini gitu. Aku share koordinat ke dia untuk supaya Prosly nonton, dan dia bilang, "Damn, it's amazing war." Ya, maksudnya kayak keren banget sih ini pertarungan ini, dan kita tahu Prosly juga sangat-sangat kuat ya guys ya. Luar biasa. Wah, semua well itu luar biasa guys ya, jangan dibandingin sama kita yang F2P ini ya. Kalau pasukan habis ya udah, kalau mereka tidak ada habisnya, unlimited guys. No limit ya, ini bukan unlimited, no limit guys. Oke, kita lihat waving selanjutnya apakah ada pergerakan. Nah, nampaknya wah cukup keras Nepisto mempertahankan tungkunya. Wow, cakep banget. Bevans kembali di attack guys, dan berkurang lagi nih. Hati-hati loh Bevans.
Queen aja diterbangin berulang kali nih. Bevans kalau ngeluarin semua pasukan Nepistol lihat udah tuh pasti terbang itu. Dan bahayanya kalau terbang guys, tidak bisa masuk lagi ke lumpur dan tidak mendapatkan posisi yang strategis. Sedangkan kita lihat bahwa Favo ini, wow, oh my god, tinggal 46 darah dari markas Bevans guys. Oh my god, Bevans, come on. Gokil sih, parah sih di rally. Aduh, saya pencet guys. Nah, melayang guys. Melayang sudah Bevans, tapi Bevans kembali nggak ya? Mana sih Bevans guys? Melayang sudah, melayangku melayang. Gimana Bevansnya guys? Kita lihat. Kacau. Aku nggak bisa nemuin. Nah, Bevansnya ada terus itu di itu, tapi saya nggak melihatnya di mana guys. Wavingnya, wow, tinggal 90.000 lagi, luar biasa. Ini ada 2-3 kali waving lagi bisa hancur ini guys. Wah. Waktu terus berjalan. Kurang lebih sekitar masih ada waktu tersisa 15 menit lagi ya. Masih ada waktu untuk mengejar atau menghancurkan, masih punya waktu. Kita lihat teman-teman Favo udah mulai menggarnis lagi ya. Setelah waving datang dari left yang menghancurkan 129.000 menjadi 194.000 ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman dari server lain 1158 yang mulai membantu dari aliansi lain, maksud saya, yang mulai membantu juga membakar teman-teman dari Favo, teman-teman dari Bevans ya, mungkin ya, ini yang membakar teman-teman dari Favo dan berusaha diterbangkan oleh Kapten Nonem. Kapten None mulai beraksi tadi, yang anteng-anteng aja, diem-diem aja, fokus garnis, dan tiba-tiba Big Daddy masih ada di sini. Mr. Nice di sini. Jangan-jangan ini mau menyiapkan misil. Oh, misil udah sih guys. Ini mau menyiapkan apa ini? Saya bingung ini mau menyiapkan apa. ini untuk apa? Saya nggak tahu ini untuk apa guys. Oke, kita lihat di sini dari server 1186 kita beranjak dulu ke server 1186. Ada Mas Nine yang sebentar lagi akhirnya misilnya diluncurkan ya. Dan tinggal 5, 3, 2, 1, boom. Oke, melayang semua, bagus banget yang lihatnya. Emang saya seneng lihatnya guys. Oke, kita lanjut menonton akhirnya Mas Nine mencoba untuk meluncurkan misil, karena nampaknya waktu ya, dikejar-kejar waktu, mereka berusaha untuk tidak menggunakan misil di awal dan berhasil meluncurkan 3 kotak kecil. Namun pada akhirnya mereka meluncurkan misil juga guys. Mr. Nice, oh my god, waving. Tapi kita lihat wavingnya dari teman-teman dari Mr. Nice ini, dari aliansi GQD, GQO apa QD guys, gak jelas tulisannya. QD ya, kurang serapi menurut saya, kurang serapi dari waving dari Love Bevans ya. Itu bener-bener rapi banget semuanya, serap, one time, oke, one hit langsung jeret, langsung hancur gitu guys. Kalau nggak sekompak itu nggak mungkin bisa sih untuk mengurangi darah dari aliansi center Favo guys, karena Favo itu sangat-sangat kuat, butuh disiplin dan juga kerjasama, kekompakan, dan timernya harus akurat banget guys kalau menyerang well yang sangat-sangat dan cukup-cukup kuat gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, beberapa memang masih ada yang attack sendiri-sendiri tidak sesuai dengan waving, dan ada juga yang memang waving ya dari teman-teman GQD ini atau teman-teman dari Mr. Nice ini. Luar biasa, namun langsung berkurang jauh. Nampaknya Alanio gak sanggup nih guys menahan ya guys, karena cukup keras sekali ya lawannya. Mr. Nice kita tahu pernah melawan Nepisto juga di season sebelumnya, di season 2 kalau nggak salah.
Atau season 3 ya, saya lupa guys. Nah, kita lihat tinggal 30 ribuan lagi, apakah bisa langsung hancur pada waving. Wah, ada teman-teman yang bakar-bakar juga ya di sini nampaknya ya, luar biasa. Gokil. Ini sementara Mas Nine juga yang server cukup kuat dan keras, memiliki beberapa whale di dalam satu aliansi. Ini cukup menjadi server impian ya untuk semua orang karena memiliki banyak whale. Dan di sini mereka mulai waving lagi. Kita lihat apakah langsung hancur waving ini. Yap, langsung hancur guys. Inilah namanya meta timer. Mau sekuat apapun VIP 18 akan hancur kalau menggunakan meta timer ini guys. Defense itu memang paling susah guys, paling susah guys. Kita lihat di sini saya terlewatkan dari Favo, nampaknya sudah selesai perangnya. Dan saya menanyakan kepada teman-teman saya tidak menyaksikan bagaimana Favo sudah dikalahkan sama Bevan. Yang terakhir saya lihat adalah mereka memiliki darah aliansi center 90.000 dan akhirnya mereka berhasil meruntuhkan aliansi center dari Favo. Jadi memang semua defense ini daripada dua whale ini dari Mas Nine dan Favo hancur ya guys ya. Dua-duanya hancur dan ya begitulah, memang susah guys, namanya timer itu susah dikalahkan kecuali memang posisi semua aliansi itu dapat strategis dan bisa mengusir para teman-teman yang punya whale di depan. Begitulah guys. Menurut kalian nanti ada setelah ini kan Favo akan meluncurkan mungkin yang pasti ya mereka akan mengejar Bevans. Kita akan menyaksikan mungkin di hari Sabtu nanti atau kita lihat jadwalnya nanti apakah Favo mampu juga menghancurkan aliansi center dari Bevans. Begitu juga dengan Mas Nine, apakah mampu menghancurkan aliansi center dari Mr. Nice. Kita akan terus ikutin perkembangan perang dari dua server ini. Oke, saya Terry Kemochi mengucapkan thank you so much. Bye-bye.